Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Azahra, kelas 4 TEA. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Watchdog Timer atau WDT. Sebelum saya masuk programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari WDT dan kegunaan dari WDT. Nah, jadi Watchdog Timer atau WDT digunakan untuk mereset Arduino ketika programnya hang. Maksud hang di sini adalah alur programnya yang rusak. Entah rusak karena sensor yang lama merespon, data dari sensor keliru, data di variabel ketindih sehingga overflow, kabel sensor atau modul terputus sehingga Arduino mandek dan tidak bisa melanjutkan program atau masalah lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, Arduino seakan-akan tidak merespon dengan baik atau hang. Nah, jadi apa kegunaan dari WDT? WDT di sini berguna untuk mereset program, jadi programnya akan kereset ke awal lagi seperti saat Arduino baru dinyalakan. Jadi, konsep WDT bisa dijelaskan dengan perumpamaan seperti ini. Anggap saja Anda sedang ikut lomba makan kerupuk. Kemudian, ada juri yang bertugas menghitung dari 1 sampai 10. Aturan lombanya adalah yang pertama, setiap satu kerupuk harus habis sebelum hitungan ke-10. Apabila Anda berhasil menghabiskan kerupuk pada hitungan ke-6, Anda bisa lanjut makan kerupuk nomor 2 dan hitungan juri mulai dari angka 1 lagi. Aturan yang kedua, pada kerupuk-kerupuk selanjutnya, jika pada hitungan ke-5 Anda keselak hingga hitungan ke-10, maka Anda kena penalti. Anda harus mulai dari awal lagi, makan kerupuk dari nomor 1 lagi. Kira-kira kurang lebih seperti itu cara kerja WDT. Jika WDT gagal menghitung counter, maka program harus mereset dari awal. Untuk membuat program Watchdog Timer, yang kita butuhkan pertama yaitu Arduino Uno dan kabel konektor untuk menyambungkan dari Arduino ke laptop. Atau jika kalian tidak punya, bisa menggunakan simulator seperti Proteus, Tinkercad, dan lain-lain. Berikut ini adalah kode program untuk membuat program Watchdog Timer sederhana. Jadi ini yang pertama, ini untuk memasukkan library WDT. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini hanya bisa dibaca dan tidak dapat diubah selama program dijalankan. Ini kita masukkan jumlah kerupuknya yaitu 10. Kemudian di sini ada fungsi in. Fungsi in digunakan untuk menyatakan tipe data integer atau bilangan bulat. Sini kita buat lama delay makan kerupuk dalam milisekon. Jadi tadi kan jumlah kerupuknya ada 10. Jadi di sini kita buat 10. Nah, pada kerupuk yang kelima ini saya buat delaynya agak lama karena pada kerupuk kelima itu keselak, jadi delaynya agak lama. Selanjutnya ada void setup. Void setup digunakan untuk menginisiasi variabel, mendeklarasikan pin yang digunakan, menggunakan library, dan lain-lain. Selanjutnya WDT disable, yaitu disable WDT. Misal sebelumnya sudah aktif, disable dulu. Sebab saat mengkonfigurasi program mungkin butuh waktu lama, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Delay 2000 yaitu berikan delay 2 detik, supaya perangkat dalam IC Atmega stabil. Sini ada serial begin 19200. Serial begin ini digunakan untuk mengatur kecepatan komunikasi dalam bit per detik. Beberapa pilihan kecepatan komunikasi data yang dapat digunakan pada board Arduino adalah 300, 1200, 2400, 9600, 19200, dan lain-lain. Perintah while akan memerintahkan program untuk melakukan pengulangan terus-menerus. Serial print digunakan untuk menampilkan tulisan pada serial monitor. Kemudian, jika proses konfigurasi selesai, aktifkan WDT sesuai waktu yang dipilih, apakah sekian milidetik, 2 detik, 4 detik, atau 8 detik. Tapi tidak semua Arduino support untuk 8 detik. Silahkan cek di datasheet masing-masing. Void loop dijalankan setelah fungsi setup sudah selesai dijalankan. Void loop bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat.
Kemudian ini akan muncul pada serial monitor. Yang terakhir yaitu WDT reset. WDT reset berfungsi untuk memberitahu watchdog timer setiap 8 detik, sesuai yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini sudah selesai, sudah berhasil diupload. Kemudian kita pilih pada tools, pilih serial monitor. Maka dia mulai menghitung. Nah, jadi pada kerupuk nomor 5 ini delaynya lama karena itu tadi yang kita bahas awal tadi keselak, jadi programnya mulai ulang dari awal, mulai ulang dari nomor 1 lagi. Ya, kemudian mengulang lagi dari awal lagi. Selanjutnya saya membuat program WDT yang lain. Di sini saya beri nama WDT lanjutan. Berikut adalah kode programnya. Saya akan menjelaskan yang belum saya jelaskan sebelumnya saja, seperti di sini. Di sini ada WDT enable. Sini saya pilih yang 4 sekon atau 4 detik. Kemudian ada perintah if jika counter sama dengan 0, maka pada serial monitor akan muncul 2 detik. Kemudian delay selama 2 detik. Yang lainnya jika counter sama dengan 1, maka pada serial monitor akan muncul 6 detik. Kemudian ada delay, WDT reset, delay dan WDT reset. Jika counter sama dengan 2, maka pada serial monitor akan muncul 11 detik. Kemudian ada perintah for. For maksudnya yaitu pengulangan. Di sini, ini adalah nilai inisiasi awal untuk variabel i adalah i sama dengan 0. Kemudian, dilakukan tes kondisi i kurang dari 11. Selama nilai variabel i kurang dari 11, pengulangan terus dilakukan hingga variabel i lebih dari 11. Kemudian dilakukan proses incremental dengan menaikkan nilai variabel i sebesar 1. Baiklah, mari kita jalankan programnya. Pilih tools, serial monitor, lalu kita pilih 19.200 baud. Programnya sudah mulai berjalan. Ketika sudah counternya 3, maka program akan mengulang lagi dari awal. Program akan terus mengulang karena kita menggunakan tadi perintah yaitu for.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya sudah membuat laporan tentang Watchdog Timer, bisa dilihat di link yang ada di description box. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.